وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشيري بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, di mana dalam sebuah kajian kedokteran dikatakan bahwasanya hal yang paling unik dari antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah pada saat kita mempunyai kantung untuk penampungan air. Sehingga apabila dia sudah mencapai sekian milimeter, sekian cc, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menahan untuk tidak membuang pipisnya. Kalau seandainya kita mengkonsumsi air itu melebihi daripada kandungan kantungnya, sensor itu akan menunjukkan kepada kita untuk harus mengeluarkannya segera. Berbeda dengan pada saat seseorang sudah full tank makan, akan tetapi dia terkadang tidak bisa menahan untuk tidak buang hajat besar. Tapi yang paling menarik, Allah ciptakan kepada kita manusia tempat penampungan air, yaitu kantung kemih kita. Ini merupakan salah satu nikmat. Siapa yang membuat sensor seperti itu? Kenapa? Karena ada salah seorang teman, dia membeli mobil, mobilnya agak tua. Tiba-tiba mobilnya itu tidak mau hidup lagi. Kenapa? Karena meter minyaknya sudah tidak nyala lagi. Dipanggillah tukang bengkel, disuruh lihat mobilnya rusak apa, doronglah rame-rame. Ternyata permasalahan mobil tidak hidup adalah tidak ada minyak dalam mobil. Nah, bagaimana kalau seandainya tubuh kita sensornya itu tidak hidup lagi? Bayangkan pada saat kita mengkonsumsi air, ya kan? Tidak hidup lagi sensornya, tiba-tiba bisa kelepas sendirian air kecilnya. Nah, ini merupakan salah satu di antara sekian banyak yang nikmat Allah berikan. Namun nikmat tersebut jarang kita mensyukurinya. Tidak ada orang yang sanggup menahan pipis. Namun orang masih ada yang sanggup untuk menahan untuk tidak buang air besar. Maka pada saat Allah berikan kepada kita seluruh perangkat tubuh kita masih dalam keadaan sehat walafiat, jadikanlah ini sebagai upaya kita untuk mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Salah satu yang masih bisa kita praktekkan di bulan yang mulia ini, yaitu apabila seseorang itu berpuasa Ramadan penuh dan mengikutinya dengan 6 hari di Syawal, maka dia sama dengan berpuasa selama setahun penuh. Kata-kata yang digunakan oleh Rasulullah SAW itu adalah kata-kata thumma atba'ahu, kemudian dia mengikutinya. Di dalam majelis ilmu ini saya berulang kali mengatakan penggunaan kata-kata thumma dengan fa berbeda sangat jauh. Kalau kata-kata pada saat saya mengatakan kepada jamaah, dakhal hadzal masjid Ahmad thumma Muhammad, itu menunjukkan bisa jadi setelah masuk si Ahmad ke dalam masjid, masuk juga si Zaidun, masuk juga si Kamarudin. Dengan menggunakan kata-kata thumma bisa jadi ada selang, ada jeda. Tapi kalau seandainya penggunaan dalam bahasa Arab itu adalah fa, ya, dakhala hadzal masjid Ahmad, fa
jaa ba'da dzalika Muhammad, maka itu tidak ada jeda, tidak ada orang lain yang masuk setelah Ahmad, tidak ada jeda yang masuk ke dalam masjid setelah Ahmad kecuali si Muhammad. Maka betapa indahnya syariat ini. Kalau seandainya Rasul mengatakan fa'atba'ahu dengan kata-kata fa, maka setelah kita puasa 30 hari Ramadan, tanggal 1 Syawal kita harus puasa Syawal. Namun tidak. Kita diberikan keringanan. Ada yang sanggup puasanya Senin Kamis Syawalnya, silakan. Ada yang sanggup puasanya Senin sampai seterusnya 6 hari. Alhamdulillah. 1 hari dia lebaran, setelah itu hari kedua dia langsung ambil puasa Syawal. Boleh, tidak ada masalah. Karena inilah yang dinamakan dengan frame syariat. Jangan kita menyalahkan apa yang memang dibenarkan di dalam syariat. Maka ini kesempatan. Masih ada sekitar 15 hari lagi, ya, 14 hari lagi bulan Syawal. Maka ikutilah apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam ilmu kesehatan juga dijelaskan, tubuh manusia memerlukan berpuasa dalam 1 bulan itu adalah 120 jam. Sehingga apa, orang-orang barat mereka itu puasanya mulai dari misalnya pola puasa orang barat, dietnya dari jam 9 malam sampai dengan jam 12 siang. Mereka tidak makan apapun, hanya minum air saja. Sedangkan kita puasanya bagaimana? Puasa Senin Kamis. Dalam 1 bulan ada 8 hari. Setelah itu kita ikuti dengan Ayyamul Bid, yaitu pada saat cuaca cerah di langit, yaitu 3 hari, 13, 14, 15. Ya. Ini merupakan, kalau kita akumulasi dengan jumlah jam, ternyata 8 tambah 3 yaitu 11 hari, setara dengan 121 jam. Sekarang mau pilih kesehatan, saintis, atau mau pilih Rasulullah SAW. Ini indahnya hidup dengan syariat. Maka berselawatlah banyak-banyak kepada baginda Rasulullah SAW agar apa? Agar timbul rasa cinta. Pada saat kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, tidak terasa berat. Kenapa? Karena kita cinta kepada beliau. Sama seperti hari ini. Kenapa kita masih tega meluangkan waktu kita duduk di sini tanpa keluar dari majelis ilmu ini? Karena Rasul yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang berada di dalam majelis ilmu, maka dia sedang berada di dalam raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Rasakan sensasi surga pada saat kita berada di dunia, yaitu di dalam majelis ilmu ini. Siapa yang bilang itu? Rasul. Kenapa kita mau duduk? Karena kita cinta sama Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan muqaddimah dari kitab Kabair. Kita sudah tidak membahas wa'dul haq lagi. Kita sudah membahas tentang kitab Kabair, kitab dosa-dosa besar, Imam Az-Zahabi. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Rasul bersabda, wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-salawatul khamsa wal jum'ah ila al-jum'ah kafaratun liman bainihim ma lam taghshal kabair. Bahwasanya antara salat 5 waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, itu adalah penghapus segala dosa. Ya, penghapus segala dosa. Jumat ke Jumat itu juga penghapus segala dosa. Coba bayangkan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita hamba. Kalau misalnya kita melakukan salat subuh hari ini dan sebelum katakanlah kita melakukan salat zuhur dan kita meninggal pada saat setelah melakukan salat zuhur, maka kita tidak ada dosa kecuali orang tersebut melakukan dosa besar. Nah, maka semua dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan pada saat antara jeda dari salat
subuh sampai ke zuhur, semua dosa kecil tersebut dihapuskan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Begitu juga antara Jumat dengan Jumat. Siapapun yang melakukan Jumat dengan Jumat, maka semua dosa kecil selama 1 pekan itu dihapuskan oleh Allah. Bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita kejar. Maka saya merasa sedih pada saat ada orang yang menuduh orang lain, padahal orang tersebut adalah orang yang melakukan salat ke masjid secara 5 waktu. Tidak bagus meninggalnya tidak baik. Padahal orang tersebut adalah orang yang melakukan salat 5 waktu. Maka kita harus meyakini orang tersebut adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Jangan kita klaim orang tersebut adalah orang yang bukan ahli surga. Ini yang paling parah pada saat kita merasa sebagai panitia masuk surga orang. Kita seakan-akan yang akan memasukkan orang ke dalam surga ataupun neraka. Padahal sudah sangat jelas hadis yang diriwayatkan oleh yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Itu menjelaskan barang siapa yang melakukan salat 5 waktu dan melakukan salat Jumat ke Jumat, maka dia dihapuskan semua dosanya. Maka yakinilah jika ada orang-orang yang kita cintai itu meninggal dan mereka tidak meninggalkan salat 5 waktu, mereka itu adalah ahli syurga. Ini yang harus kita tanamkan dan ini yang harus kita lakukan. Pada saat kita diberi kesempatan untuk mempunyai kesempatan untuk melakukan salat 5 waktu berjamaah, maka jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan, karena ini adalah panggilan dari Allah. Bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu ketemu sama saya, memanggil saya di depan, Ustaz, tapi saya hanya melihat saja, tidak menyaut panggilannya. Kira-kira kesal nggak sama saya? Langsung keluar, sumpah serapah, baru jadi ustaz, dipanggil aja nggak mau lihat, nggak mau dengar, nggak mau saut, ya kan? Ini Allah panggil kita. Allah panggil kita berapa? 1 hari 5 waktu, dan itu kedengaran. Selama panggilan tersebut masih kedengar. Berbeda dengan kehidupan kita pada saat ada saudara-saudara kita yang hidup di luar negeri, di Eropa, di Amerika. Mereka nggak boleh ada suara panggilan azan. Coba bayangkan. Kita mendengarkan panggilan Allah hari ini dalam 1 hari 5 waktu. Masa kita tidak mau menyauti panggilan tersebut? Ini yang harus kita rubah dalam pola hidup kita. Para ulama itu berbeda pendapat, ini secara hukum kajian fikihnya, para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah dosa besar. Ada yang sebagian mengatakan bahwasanya hiya sab'un. Wahtajju biqauli alaihi salatu wasallam, bahwasanya dosa besar itu ada 7 cuma ada 7. Ini pendapat yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, ijtanibu sab'ul muwabiqat, jauhilah kalian dari 7 dosa-dosa besar. Akan tetapi, ya, apa saja dosa besar tersebut? Fadzakara asyirku as-sihru al-qatl nafs wa akl mal al-yatim wa akl riba wa tawalla yawm az-zahaf wa qadhaf al-muhsanat. Apa saja yang dimaksud dengan dosa-dosa besar tersebut? Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah sihir, qatlun nafsi, bunuh diri, wa akl mal al-yatim, makan harta anak yatim, wa akl riba, makan riba, wa tawalla yaumuz zahaf, dan berpaling pada saat hari peperangan, wa qadhafal muhsanat, dan menuduh seorang berzina. Ini pendapat pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Akan tetapi waja'a an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala hiya ila sab'in. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya dosa-dosa besar itu 70 macam jenisnya. Maka inilah yang akan kita pelajari. Jangan sampai kita tergelincir melakukan di antara 70 dosa besar tersebut. InsyaAllah kita akan membahas ke-70 tersebut di dalam kitab Kabair lil Imam Az-Zahabi tersebut.
وصدق والله ابن عباس والحديث فيما حصر الكبائر والذي يجتمعه وهو يقول الدليل أن ارتكاب الحوبان. Bahwasanya lebih tepat dan lebih condong kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya dosa-dosa besar itu yaitu jumlahnya 70 macam. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Ya. Bahwasanya Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni orang-orang yang mensekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni apapun dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya selain itu. Innahu man yusyrik billah, dan siapa saja yang bersekutu kepada Allah, faqad harrama alaihil jannah, maka Allah mengharamkan surga kepadanya. Dan kita sudah membahas bagaimana dialog orang yang paling terakhir keluar dari surga, ya, sekadar refresh kembali, dia minta dekat dengan satu pohon, setelah dia sampai satu pohon lagi dia minta kepada satu pohon yang lainnya, sampai dia mendengarkan suara apa itu ya Allah? Oh, itu suara orang berdialog di dalam surga. Boleh enggak saya berdiri di pintu surga aja? Ya, sampai segitunya, ya. Itu merupakan bagaimana orang-orang yang dikeluarkan di dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Baik, kita akan membahas tentang dosa yang pertama, kabair yang pertama, asyirku billahi ta'ala, wa huwa an taj'ala lillahi nidaan wa huwa khalquka wa ta'budahu ghairahu min al-hajar aw al-bashar aw syams aw al-qamar aw an-nabi aw al-syekh al-jana aw an-najm wal malak wa ghairi dzalik. Syirik itu merupakan kita menjadikan sekutu bagi Allah. Kita menyembah Allah, kita menyembah selain daripada Allah. Baik sembahan tersebut ya dalam bentuk ya batu-batuan ataupun manusia ataupun matahari, bulan, nabi, guru ya, ataupun bintang ataupun penguasa. Apapun sesembahan kita selain daripada Allah, ya, apapun sesembahan kita selain daripada Allah, itu yang dinamakan dengan syirik. Berapa banyak hari ini orang yang meyakini dia pakai batu. Batu inilah yang akan membuat dia itu sehat. Ya. Batu itulah yang membuat dia itu akan menjadi kuat. Batu itulah yang membuat dia itu akan kebal. Batu itulah yang membuat dia itu terlindungi dari berbagai macam mara bahaya. Ini batu. Kalau dulunya mereka itu menyembah semua yang ada dilihat. Sebagaimana Hamzah mengatakan pada saat Hamzah berada di padang pasir, Hamzah mengatakan, tidak mungkin jagat raya yang begitu luas ini, bintang penuh di langit, sedangkan Tuhan dikurung di dalam Ka'bah. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan seperti itu, kata Hamzah. Pasti yang menciptakan jagat raya ini jauh lebih dahsyat. Kapan dilihat oleh Hamzah? Pada saat dia merenungi berada di gurun Sahara. Cobalah misalnya kita pergi ke dataran tinggi. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah pergi ke Eropa, ke Finland, itu bisa melihat cuaca langit itu pada saat malam itu seperti ada warna-warni, ya, begitu indahnya. Tidak mungkin alam yang begitu indah itu Tuhannya itu harus berakhir di tiang. Tidak akan mungkin. Tidak mungkin Tuhan yang bisa menciptakan segala kesempurnaan ini, yaitu berbentuk katakanlah misalnya seperti manusia. Dan hari ini itu terjadi. Kenapa diungkapkan menyembah selain Allah, baik berupa manusia? Berapa banyak di antara saudara-saudara kita umat Islam itu yang jauh lebih takut kepada suami ataupun istrinya daripada takut kepada Allah. Dan ini banyak yang terjadi. Sehingga apa? Pada saat dia takut kepada istrinya, dia berani untuk melakukan korupsi.
berani untuk mencuri. Seakan-akan istrinya itu adalah Tuhan bagi dia. Dan ini yang paling bahaya. Paling bahaya dalam tatanan kehidupan kita pada saat kita menjadikan manusia itu adalah sebagai Tuhan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Az-Zahabi menjelaskan, qala Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang-orang yang syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala Ta'ala innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa saja yang syirik kepada Allah maka tempat kembalinya, dan itu sudah pernah kita jelaskan, ma'wa itu adalah tempat kembali, yaitu adalah nar jahannam. Wa qala ta'ala inna syirka la zulmun azim, bahwasanya syirik itu merupakan kriminalitas yang paling besar. Ada beberapa kriminalitas, orang itu melakukan berbagai macam kemaksiatan, akan tetapi syirik, menyekutukan Allah, itu merupakan kriminalitas yang paling besar. Maka jangan pernah kita menjadikan guru, kita menjadikan nabi itu sebagai Tuhan. Kenapa? Karena ini yang paling banyak. Berapa banyak di antara orang-orang yang menjadikan orang-orang yang saleh itu sebagai Tuhannya. Dan ini banyak terjadi dikarenakan apa? Dikarenakan kedangkalan dalam memahami syariat ini, dalam memahami ajaran agama ini. Faman asyraka billahi thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an. Barang siapa yang syirik kepada Allah dan kemudian dia mati tidak sempat bertobat, maka dia adalah penghuni neraka jahanam. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udziba. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kemudian dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, maka dia itu adalah penghuni surga, kendati dia harus diazab terlebih dahulu. Kenapa diazab? Dikarenakan kesalahan-kesalahannya yang tidak pernah dia bertobat. Maka pada saat kita diberikan kesempatan seperti ini, ya, maka jadikanlah kita sebagai orang-orang yang meraih taubat dari Allah. Kenapa? Karena setiap hari laut itu minta diazab orang-orang yang pergi ke laut. Ada orang pergi ke laut, ya, dan dia tidak mau menyembah Allah, maka laut meminta kepada Allah untuk mengazabnya, ditenggelamkannya di dalam laut. Ada orang yang mencari rezeki di gunung, dan gunung pada saat itu meminta kepada Allah untuk dibinasakan orang yang mencari rezeki tersebut, dikarenakan mereka tidak taat kepada Allah, tidak mau menyembah Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah? A antum khalaqtumu am ana alladzi khalaqtu? Apakah kalian yang menciptakan mereka atau aku yang menciptakannya? Maka Allah mengatakan, karena aku yang menciptakan, maka akulah yang akan menyayanginya. Apabila mereka meninggalkanku, fanadaituhu min ba'id. Apabila mereka bermaksiat kepadaku dan mereka meninggalkanku, maka aku memanggilnya dari kejauhan. Dipanggil orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu, walaupun mereka jauh dari Allah. Begitulah kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Maka ini adalah kesempatan. Kita mungkin pernah melakukan kesyirikan. Ada di antara jamaah yang pernah melakukan hal-hal seperti itu. Taubat dan ucapkan syahadat kembali. Agar apa? Agar semua dosa-dosa yang dulu itu diampunkan oleh Allah. Wa qala an-nabi alaihi salatu wasalam ala unabbiukum bil kaba'ir bi akbaril kaba'ir asyirku billah. Bukankah aku akan menyampaikan kepada kalian bahwasanya dengan dosa yang paling besar itu adalah syirik billah. Wa qala ijnabu sabul muwabiqat, dan jauhilah kalian dari 7 perkara yang besar, ya. Wa qala man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menggantikan, yang murtad, maka bunuhlah mereka. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan
bahwasanya kesyirikan tersebut ada yang dinamakan dengan dua hal. Yang pertama itu adalah sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi dalam bentuk perilaku, yaitu pada saat seseorang itu taat menyembah manusia, menyembah benda seperti matahari, bulan, bintang. Itu adalah jenis bentuk kesyirikan yang pertama. Dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya di dalam Madarikus Salikin, dalam kitabnya menjelaskan bahwa syirik itu bisa juga berbentuk riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya itu adalah kepingin dilihat oleh orang. Kenapa saya salat di masjid Darussalam ini? Supaya dilihat sama orang bahwasanya saya orang yang soleh. Bangun kita dari rumah kita, ya, sengaja kita ribut sedikit di rumah supaya tahu mertua bahwasanya menantunya adalah anak yang soleh. Begitu salat tahajud, sengaja salat tahajud di luar. Kenapa? Sajadah yang digelar tidak mau digulung, biar dilihat sama mertuanya, bereh menantu lu. Ya. Ini yang dinamakan dengan riya. Sama juga seperti ustadz. Kenapa mau mengisi kajian? Supaya bisa dilihat sama jamaah. Oh, ustadz tersebut istiqamah dia memberikan kajian. Oh, ustadz tersebut supaya bisa dilihat di YouTube. Banyak ini kamera yang pagi ini 1, 2, 3, 4. Ini yang dinamakan dengan riya. Melakukan sesuatu itu bukan dikarenakan Allah. Seharusnya pada saat seseorang itu menyampaikan ayat-ayat Allah ini, apa harapannya? Apa ekspektasinya? Harapannya itu ada di antara jamaah yang tersentuh hatinya, sehingga bertambah keimanannya kepada Allah dan kepada Rasul, sehingga bertambah kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasul dengan mengikuti kajiannya. Pada saat dia mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh para ustadz tersebut, dia meniatkan, semoga ya Allah ada di antara mereka yang bertambah keimanannya kepadamu dengan apa yang saya sampaikan. Jangan sampai lisan saya ini membuat mereka jauh darimu dan Rasul. Ini yang dinamakan syirik, yaitu pada saat seseorang itu melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan riya. Dan sum'ah. Apa itu sum'ah? Agar kedengaran orang tersebut adalah orang yang baik. Berapa banyak hari ini orang-orang melakukan kebaikan itu supaya dibilang sama orang itu adalah orang yang baik. Misalnya, mohon maaf, misalnya dia bersedekah, akan tetapi supaya dibilang sama orang dia hebat sedekahnya. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau sedekahnya banyak, itu lama-lama masukinnya. Misalnya uang 100.000, begitu lewat kota amal, lama dia bukanya. Supaya apa? Dibilang nanti sama tetangga-tetangga yang duduk di samping dia, hebat ya, sedekahnya banyak-banyak. Bahkan lebih parah lagi ya, disuruh foto pas sedekah, lambatin lagi sedikit ya, tolong foto sebentar. Ini juga kejadian riya dan sum'ah. Maka apapun yang dilakukan, menurut Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan bahwasanya syirik itu bukan hanya seperti perbuatan yang sudah kita jelaskan tadi, akan tetapi sum'ah dan riya itu merupakan di antara jenis kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya seseorang itu sujud kepada gurunya, ya, itu juga termasuk di antara syirik, ya. Dan banyak di antara apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tersebut, ya, berlebihan seseorang itu melakukan hal-hal yang memang tidak dilakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan mengambil keberkatan dari guru, ya. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan di dalam majelis ilmu ini, pada saat dari mana sejarah pertama sekali cium tangan, ya, cium tangan kepada guru itu dari mana? Pertama sekali. Pertama itu ceritanya pada saat salah seorang tabi'in menanyakan kepada Anas bin Malik, bagaimana Anas tangan Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Anas menjelaskan tangannya berisi, ya. Tangan berisi itu tidak tulang, ada dagingnya.
Setelah itu tangannya itu sangat lembut. Dan setelah itu aku mencium tangan Rasulullah SAW. Maka pada saat aku cium tangan Rasul, aku merasakan bau aroma yang sangat harum, melebihi daripada minyak wangi. Melebihi daripada out. Ya, pada saat itu tabi'in tersebut mencium tangan Anas supaya apa? Karena tangan tersebutlah yang pernah mencium tangan Rasul. Ya. Ini merupakan sejarah pertama sekali cium tangan. Ya. Namun ada juga orang pada saat dia kepingin dicium tangan dengan bangga, ini yang paling bahaya. Datang misalnya jamaah pada saya kasih terus tangan, balik misalnya. Ini bahaya karena ada rasa bangga. Dan saya menjumpai hampir semua guru-guru saya pada saat kita cium tangan, dicium tangan kita. Begitulah tawadhu'nya. Ya. Kalau kita memang enggak, karena masih ada sedikit rasa bangga, rasanya suruh balik-balik terus. Ya. Ini yang paling bahaya, ada rasa ria pada saat kita dicium tangan. Seharusnya pada saat dicium tangan itu kita flashbacknya, kita merenungi kembali bagaimana ikraman, bagaimana kita memuliakan seorang guru tersebut. Ini merupakan di antara pembahasan kita tentang syirik. Insyaallah kita akan membahas dosa kedua, yaitu dosa tentang bunuh diri pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.